dalam Bible juga disebutkan tentang ciri-ciri Rasulullah. Jadi coba kita lihat di kitab Yesaya. Itu di perjanjian Yesaya ya Mia, ya ini perjanjian lama. Perjanjian lama ini ya. Coba dilihat pasal 42. Ini dia nih. Ayat 1. Iko yang baca. Ya, oke. Pemirsa, izinkan saya membaca kitab Yesaya. Ini di kitab Kejadian Lama. Perjanjian lama. Perjanjian lama ya, Mi. Perjanjian lama. Pasal 42 ayat 1. Lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ya. Maksudnya apa nih bangsa-bangsa di sini nih? Nah, ayat yang sama kalau di dalam New King James Version, ini maaf ya, beda banget dengan Al-Quran ya. Kalau di dalam Bible itu ada versi-versinya. Ya sekarang kita melihat Bible yang bahasa Indonesia dan Bible dalam bahasa Inggris. Kalau Al-Quran itu seluruh dunia sama. Hanya terjemahnya ya Mia. Terjemahnya. Shalom, berjumpa lagi dengan saya Joseph Paul Zhang, Apologet Kristen. Hari ini kita akan menjawab serial Kristologi dari Irena Center. Di seri yang pertama ini kita akan menjawab tuduhan fitnahan dari seorang Kristologi dari Irena Center, yaitu Irena Handono sendiri, bahwa Alkitab Kristen banyak versinya dan Al-Quran hanya satu versi, ya, dan sangat cukup menggelikan sekali. Setidaknya kalau dia pernah sekolah teologi atau dalam seminari, mestinya dia tahu bahwa Alkitab yang dia baca selama ini adalah Alkitab terjemahan. Ya, saya ulangi, Alkitab terjemahan. Jadi saudara jangan bingung dengan Alkitab yang dengan bahasa asli. Nah, tentunya Alkitab bahasa aslinya itu hanya satu. Terjemahannya yang ada 2.800 terjemahan. 2.800 terjemahan. Bagaimana dengan Al-Quran? Al-Quran itu terjemahannya juga banyak. Namun karena Al-Quran bukan buku yang populer, ya, maka terjemahannya hanya sedikit saja, ya. Sehingga banyak sekali orang membaca Al-Quran. Bahkan di Indonesia sendiri yang sudah ada terjemahan bahasa Indonesia, mereka membaca Al-Quran tanpa mengerti artinya. Dan bahkan terjemahan-terjemahannya pun dibuat menjadi sedemikian rupa radikal untuk membenci orang-orang Kristen serta non-Islam lainnya, ya. Nah, kita akan coba mempelajari benarkah Alkitab itu ada banyak versinya. Terjemahan yang Anda pegang hari ini, Alkitab yang Anda pegang yang cetakan LAI adalah terjemahan bahasa Indonesia. Kalau Anda mempunyai KJV, itu Alkitab terjemahan bahasa Inggris versi. Nah, terjemahan itu banyak versinya, sama seperti dengan Al-Quran yang dalam bahasa Inggris ada lebih dari 70 versi ya, yang Al-Quran terjemahan bahasa Inggris. Kita coba lihat sekarang sejarah penerjemahan Alkitab. Ya, Alkitab kita, Alkitab Kristen terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, ya. Nah, saudara tahu untuk mempelajari Alkitab secara historis tidak bisa sambil lalu, ya, secara historis kritis. Artinya benar-benar kita mempelajari. Ini baru historis kritis ya, belum tafsirnya, belum hermeneutiknya, tapi baru historis kritisnya. Kita tidak bisa mempelajarinya sambil lalu dari Wikipedia atau dari internet, karena ini adalah sebuah naskah tua, ya, yang usianya sudah ribuan tahun, dan kita harus benar-benar berhati-hati mempelajarinya. Ada banyak sumber yang hanya ada di perpustakaan di Universitas Heidelberg di Jerman, atau di Osnabrück University di Jerman, atau di Vatikan, yang belum dibaca oleh
kalayak ramai, apalagi kalau Anda cuman kristologi dadakan ya, seperti Irena Handono, Moko Ginta ya. Nah, saat sekolah di sekolah teologia yang setara S1 ya, itu membutuhkan 1 semester untuk mempelajarinya. Beberapa sekolah teologia 2 semester ya, dan terdiri dari 3 sampai 4 SKS. Coba bayangin. Dan itu harus fokus belajarnya. Dan saat S2 pun saya masih belajar lagi 2 SKS lagi ya, karena itu harus untuk merefresh kembali semua tentang perjanjian baru. Nah, di level S3 maka menjadi sebuah bidang studi konsentrasi ya. Misalnya saudara menjadi doktor perjanjian lama atau doktor perjanjian baru, tapi nggak ada tuh doktor Alkitab, nggak ada. Terus pilih konsentrasi di mana? Doktor perjanjian lama atau perjanjian baru, doktor Talmud ya. Kalau di beberapa rabi dia mengambil spesial Talmud atau spesial Torah saja atau spesial kitab para nabi. Jadi fokus dengan bidang studinya. Kalau ada orang dokter PL itu pun dia masih harus ambil konsentrasinya apa? Oh, kitab Ayub, maka dia doktor perjanjian lama, fokusnya adalah kitab Ayub ya, seperti halnya yang ada di Heidelberg ini ya, dokter perjanjian lama, fokusnya apa? Oh, kitab Amsal, fokus ya. Nah, kalau saudara menyandang dirinya seorang PhD, itu berarti PhD-nya apa? PhD teologi. Nah, apa? Teologinya apa nih? Jadi nggak ada tuh saudara, saya tahu semuanya. Kalau udah dokter, udah profesor, tahu semuanya, nggak ada. Alkitab itu usianya udah ribuan tahun ya. Dan untuk mempelajarinya saudara harus belajar bahasanya, belajar sejarahnya, belajar bahasanya ya. Udah gitu bahasanya pun ada 3 bahasa, bahasa Ibrani, bahasa Aram, dan bahasa Yunani. Nah, kristolog dadakan seperti Irena, Moko Ginta ya, mana ngerti ya. Mana ngerti bahasa Ibrani nggak bisa, bahasa Yunani nggak bisa, masih mau mengaku dirinya adalah kristolog. Nah, saran saya adalah sebaiknya Irena dengan Moko Ginta belajar dulu ya. Ingat umur. Kalau sudah umur harusnya makin bijaksana ya, jangan merasa dirinya pandai. Oke, kita coba lihat perjanjian lama. Perjanjian lama itu ditulis oleh Musa dan para nabi lainnya. Ada sekitar 33 penulis ya. Torah yang asli adalah Torah oral. Sampai hari ini Torah oral ini masih dihafalkan ya, yaitu dengan metode Pardes dan Gematria. Jadi orang menghafal itu nggak sembarangan menghafal terus ingat apa dihafal begitu caranya. Enggak, itu ada caranya ya untuk menghafal Torah, ada metodenya sehingga orang tahu ini salah apa benar. Dari Pardesnya, dari hurufnya. Bahkan di dalam Torah itu ketika dihafal Torahnya itu ada huruf demi huruf, dia harus tahu itu hurufnya dipakai apa. Misalnya mau kata Yesua, Yasya, dia harus tahu ini pakainya sin atau pakai huruf apa ya. Dan ada ayinnya atau pakai alif atau langsung dari yod sin. Nah, itu harus ngerti. Ya, itu semua itu ada caranya ya, karena satu kata itu bisa berbagai macam cara menulisnya. Nah, itu yang disebut dengan Pardes dan Gematria. Saya belum nyampe ke sana, terus terang. Dan ilmu ini dalam sekali, saya sedang mempelajarinya. Sekarang ini saya sedang studi khusus buat Pardes Gematria ini. Nggak mudah ya, dan itu butuh waktu. Dan harus orang Yahudi sendiri yang mengajari saudara, karena dia tahu budayanya, dia hidup di dalamnya, dia meresapi sehingga dia bisa mengajarkannya dengan penuh dengan tanggung jawab. Nah, kemudian Torah oral ini diterjemahkan dalam bahasa Aram pertama kali di zaman Esra dan Nehemia yang disebut Targum, karena Torah dan kitab para nabi ini di zaman pembuangan di Babel itu sudah hilang kemana-mana, tapi mereka menghafalkannya. Nah, itu ditulis ulang kemudian dalam sebuah Targum. Targum ini adalah sebuah kitab yang sekarang kita kenal dengan Perjanjian Lama yang ditulis dalam bahasa Aramaik
ya, bukan Ibrani ya. Mereka menghafalkannya, coba bayangin, mereka menghafalnya dalam bahasa Ibrani, mereka menulisnya dalam bahasa Aramaik, ya. Jadi mereka minimumnya 2 bahasa. Mengapa dalam bahasa Aramaik? Karena mereka tinggal di Babel yang berbahasa Aram waktu itu. Nah, kitab Daniel 4-7 ya, dan juga kitab Daniel 2-7 dan Esra 4-7 itu ditulis bahasa aslinya memang bahasa Aram, karena itu adalah diuntukkan untuk orang-orang saat itu yang ada di Babel yang berbahasa Aram, orang-orang Yahudi yang berbahasa Aram, ya. Nah, Targum atau disebut dengan Torah dengan Midrash. Targum ini bukan pure Torah yang ditulis begitu, karena saat itu orang-orang Yahudi ini ada tinggal di Babel. Mereka akan bingung kalau ditulis begitu saja, karena Torah ini adalah hukum untuk orang Yahudi, untuk orang Israel ketika mereka tinggal di Yerusalem. Hukum mengelola tanah, hukum mengelola budak, hukum mengelola kehidupan mereka sehari-hari, suami istri, hubungan dengan pemerintah, semua itu ada di dalam Torah. Nah, orang kalau belajar Torah, seorang Yahudi kalau dibilang dia belajar, berarti dia belajar Torah. Oh, dia itu sarjana, berarti dia sarjana Torah. Itu adalah ilmu, segala ilmu bagi orang Yahudi saat itu, ya. Nah, makanya ketika mereka tinggal di Babel, dibuat Targum yang dibuat dengan penafsirannya. Kalau enggak mereka akan bingung. Karena Torah yang di Israel, waktu mereka tinggal di Israel, mereka bisa melakukannya 100% tepat seperti apa yang tertulis. Namun di Babel mereka nggak bisa, mereka harus diadaptasikan. Sehingga yang tertulis itu disertai, penerjemahan itu disertai dengan penafsiran, ya, Midrash. Nah, mengenai ini dituliskan di dalam Talmud Megillah, ya, bahwa Targum Pentatek ini disusun oleh para rabi di bawah bimbingan para nabi, ya, juga termasuk Hagai, Zakaria dan Maleaki, ya, di zaman itu. Nah, kalau saudara melihat di dalam Nehemia 8 ayat 8, itu juga tertulis, ya, di dalam Nehemia 8 ayat 8, bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan sehingga pembacaannya mudah dimengerti, dan mereka membaca dalam kitab itu dalam hukum Allah. Ini menunjukkan pada teks yang Ibrani dengan suatu penafsiran bahwa ini adalah suatu Targum. Saudara bisa baca dalam Talmud Megillah Daf 3a, ya. Nah, tahun 300 sebelum Masehi itu tadi ditulis zaman Esra Nehemia sekitar tahun 400, ya, 100 tahun kemudian Torah ini atau Pentatek ditulis dalam bahasa Yunani oleh 72 tua-tua Yahudi. Ini ada ditulis dalam Talmud Megillah 9a 9b. Ya, nanti saudara bisa lihat juga di dalam Talmud Megillah 9a 9b tentang Septuaginta ini, ya, bahwa 72 orang penatua ini dikumpulkan oleh Raja Ptolemeus di Alexandria, Ptolemy, ya, di Alexandria tahun 300 sebelum Masehi. Kemudian raja ini menyuruh para 72 tua-tua ini menerjemahkan Torah yang mereka hafalkan itu ke dalam bahasa Yunani. Karena saat itu seluruh dunia menggunakan bahasa Yunani. Ya, seluruh dunia saat itu, ya. Nah, sebuah fenomena yang tercatat di dalam Talmud Megillah 9a 9b tadi, bahwa mereka waktu menerjemahkannya itu pakai pilihan katanya sama, pilihan katanya sama. Kalau misalnya contohnya kata I can do that, maka mereka akan menerjemahkan aku mampu melakukannya. Padahal kata can itu bisa mampu, bisa, dapat, sanggup. Tapi mereka semua sepakat menggunakan kata mampu. Misalnya seperti itu, ya. Nah,
Itu contohnya. Jadi pilihan kata atau diksinya sama persis, titik komanya sama persis. Dan ini dianggap menjadi suatu keajaiban, sehingga Septuaginta itu diakui terjemahannya sebagai terjemahan murni yang pertama kali ada. Karena kalau Targum tadi adalah terjemahan dengan Midras, tapi Septuaginta ini dibuat murni hanya tulisan, ya, hanya langsung switch terjemahan. Nah, Septuaginta ini sebagai dasar kutipan dari semua perkataan Yesus dan para rasul dalam Perjanjian Baru. Kalau saudara lihat gulungan kitab Yesaya yang dibaca oleh Yesus di dalam Lukas 4 ketika pertama kali Yesus mengajar, itu mengutip dari Septuaginta. Ya, ini nanti saudara juga bisa cek juga satu-satu. Semua kutipan Perjanjian Lama di dalam Perjanjian Baru berasal dari Septuaginta, bukan dari teks Masoret. Saudara bisa lihat di dalam video saya yang judulnya Nama Allah, itu saya lengkap, saya cerita ya beberapa contohnya. Nah, selama zaman Yesus mereka menggunakan Septuaginta. Nah, nanti saudara lihat juga di dalam video Nama Allah bahwa Yesus itu mengajar dalam bahasa Yunani. Para rasul zaman itu semua menggunakan bahasa Yunani, ya. Ini saudara baru dengar, tapi saya kasih tahu bahwa Yesus mengajar dalam bahasa Yunani, bukan dalam bahasa Aram. Ya, dan ketika Yesus mengutipnya dari Alkitab yang berbahasa Yunani, yaitu Septuaginta. Nah, ini juga dituliskan oleh Dr. Nicole Roger, dia seorang doktor Perjanjian Baru, ya, The New Testament Use of the Old Testament Revelation and the Bible. Ya, itu saudara bisa cek itu. Nah, Perjanjian Baru sekarang. Tadi itu Perjanjian Lama ya. Kita tahu Targum dan Septuaginta. Tapi juga ada Torah oral. Torah oral ini yang dipakai sebagai originalnya, yang oral, karena mereka menghafalkannya tepat dengan Pardes dan Gematria. Kemudian ditulis dalam dua, Targum dan Septuaginta. Oke, Torah oral sebagai basicnya, kemudian mereka tuangkan dalam tulisan, yaitu Targum yang berbahasa Aram, Septuaginta yang dalam bahasa Yunani. Nah, sekarang kita masuk Perjanjian Baru. Perjanjian Baru itu dikanon sejak abad pertama, ya, saat rasul terakhir yang mati yaitu Rasul Yohanes. Rasul Yohanes adalah satu-satunya rasul yang mencapai usia 90 tahun, ya, dan menyaksikan hancurnya Yerusalem. Ia juga dikenal sebagai pemimpin gereja-gereja di Asia Kecil, ya. Dan dia waktu Rasul Yohanes menuliskan surat kepada 7 jemaat di dalam Wahyu, saudara buka Wahyu 2, 3, dan 4, ya, dan itu menjadi sebuah pergerakan politik yang luar biasa, yaitu melawan pemerintah Roma dengan cinta kasih, tanpa pedang, tanpa senjata. Beda kan dengan Islam? Jadi Rasul Yohanes memimpin pergerakan politik melawan pemerintah Roma dengan cinta kasih. Dan akibatnya tahun 300, di awal tahun 300-an atau di akhir abad ketiga, hampir seluruh Roma sudah menjadi Kristen. Dan akhirnya Kaisar Roma Konstantin mau tidak mau menjadikan Kristen sebagai agama negara, ya. Nah, lihat di zaman ini, sebelum Konstantin menjadikan Kristen sebagai agama negara, maka para murid-muridnya Yohanes ini, mereka semua sudah punya kanon Perjanjian Baru, yaitu kumpulan dari surat-surat para rasul ini dikumpulkan sama mereka, ya. Dan surat-surat yang dimiliki ini tentu ada yang lain, yang palsu, yang sengaja dibuat untuk menghancurkan kekristenan. Nah, taunya dari mana? Itulah sebabnya dibuat namanya kanon. Kanon itu artinya tongkat pengukur. Nah, tentu dari kronologisnya yang jelas. Karena mereka semua sudah tahu kronologisnya itu. Mereka murid-murid dari para rasul langsung, ya. Nah,
mereka sudah mengumpulkan. Ini saudara lihat tabelnya itu ya, itu kanonnya. Mereka sudah kumpulkan, mereka semua langsung, mereka sudah tahu ini punya siapa, ini punya siapa, ini punya siapa. Walaupun di surat itu nggak ditulis punya surat dari Yohanes, ditulis oleh siapa, enggak. Tetapi mereka sudah tahu bahwa ini adalah tulisan dari ini. Kenapa? Karena mereka sendiri yang mengumpulkan dari guru-guru mereka, ya, surat-surat itu. Yaitu siapa? Dari Yohanes, Petrus, dari Yakobus, dari Yudas, ya, dari Paulus. Mereka sendiri yang mengumpulkan surat-surat tersebut. Nah, kalau kita lihat kanonnya itu, dan itu semua dalam bahasa Yunani, ya. Tidak ada perjanjian baru yang asli ditulis dalam bahasa Aram. Jadi saudara jangan percaya dengan gosip. Nah, tahun 325 Masehi Kristen jadi agama negara. Alkitab ditutup bagi dunia, hanya ditulis dalam bahasa Latin Vulgata oleh Jerome tahun 380. Jerome ini memulai menerjemahkan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama diambil dari teks Masoret, sedangkan Perjanjian Baru diambil dari kodeks-kodeks yang telah terkumpulkan saat itu serta minuskul-minuskul yang lain. Kodeks-kodeks ini merupakan salinan naskah dalam bahasa Yunani atau dalam bahasa aslinya. Dan naskah-naskah ini dibuat agar naskah-naskah yang lama yang sudah hampir hancur ini bisa terlestarikan. Nah, sementara semenjak penghancuran Bait Elohim di Yerusalem itu dihancurkan tahun 70 itu ya, orang Yahudi tetap menghafalkan Torah, tetap dihafalkan, tetapi mereka kemudian sadar mereka itu tersebar ke seluruh dunia dan mereka mulai menuliskannya dan mulai dirintis, yaitu berupa tadi selain Targum yang mereka miliki, mereka menulis ulang dalam sebuah Talmud, ya, Talmud Yerusalem dan Talmud Babilonia. Nah, kemudian sambil mereka menuliskan Talmud itu, mereka kemudian menuliskan juga Tanakh, yaitu Torah dan Kitab Para Nabi, dari mulai Torah dan Para Nabi, termasuk tulisan-tulisan para nabi setelah pembuangan ke Babel, ya, tadi mulai Ezra, Nehemia sampai ke Maleaki. Nah, itulah jadilah Tanakh. Nah, penulisan Perjanjian Lama, Tanakh atau Perjanjian Lama ini dirintis oleh Bani Masora, seorang Farisi dan keluarganya secara estafet. Jadi mereka turun-temurun selama ratusan tahun mereka tulis. Ya, keluarga ini mendedikasikan hidupnya untuk menulis Torah karena mereka harus menulisnya dengan hati-hati. Jadi nggak mudah ya menulis Perjanjian Lama itu, mereka hati-hati sekali. Mereka pelajari dari teks-teks yang ada, ya, dan mereka mengujinya kembali, termasuk dari Septuaginta dan Targum. Mereka mereverse, mereka menghafal, mereka tuangkan dan mereka mereverse. Tetapi juga ada hitungannya, pardes dan gematria. Itulah sebabnya kalau saudara lihat cara menyalin Torah itu, Tanakh Perjanjian Lama itu ada syaratnya ya. Itu jumlah barisnya itu selalu 40 atau 72 atau 144. Itu nggak sembarangan ya, nggak serampangan. Dan jumlah hurufnya itu dari kanan ke kiri juga ada hitungannya, sehingga mereka akan tepat begitu. Ya, mereka turun-temurun. Nah, cara nulisnya pun mereka sangat berhati-hati. Ya, ketika mereka menuliskannya, tulisan Tetragrammaton YHWH itu dikosongkan. Terakhir baru pada saat Torah itu mau ditahbiskan, maka seorang rabi, imam kepala atau rabi senior, dia menyucikan dirinya sesuai dengan aturan di dalam imamat, kemudian dia menuliskan Tetragrammaton YHWH. Begitu salah satu saja, maka seluruh gulungan itu harus dihancurkan. Ya, nggak kudus lagi. Jadi mereka sungguh-sungguh jaga benar, nggak sembarangan, nggak serampangan. Ya. Nah, balik lagi ke Jerome tahun 380. Sejak tahun 380, orang Kristen Alkitabnya membaca terjemahan dalam bahasa Latin. Selama 1 milenium, 1000 tahun, Alkitab dibaca dalam bahasa Latin, ya.
Hanya para imam yang boleh membacanya dan menuliskan ulang menyalinnya. Nah, kemudian Martin Luther menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Jerman, yang kemudian dalam bahasa-bahasa lain di dunia tahun sekitar abad ke-16. Nah, Martin Luther ini ya yang pertama kali membuka akses dunia, ya, akses Alkitab bagi dunia. Nah, Martin Luther menerjemahkan Perjanjian Lama dari naskah Masoret, ya, yang untuk Perjanjian Lama, dan Perjanjian Baru dari naskah Teks Receptus yang berbahasa Yunani, yaitu teks Vatikanus dengan semua teks-teks yang ada yang dimiliki, ya. Nah, itulah jadilah Teks Receptus. Dan semua itu masih ada dengan hari ini. Sampai hari ini masih ada teks-teks manuskrip kuno yang asli itu. Jadi sebetulnya hari ini yang saudara baca versi-versi itu adalah terjemahan. Aslinya ada nggak? Ada. Saudara bisa lihat kopi dari aslinya itu, ya, untuk teks Vatikanus itu saudara bisa lihat dari vatikanus.org. Atau saudara lihat dari biblehub.com teks Receptus itu, ya, ada teksnya itu. Dan untuk Perjanjian Lama saudara bisa buka di Biblika Hebraika, ya. Dan itu semua berasal dari teks Masoret. Nah, salah satu bukti keasliannya hari ini para teolog liberal pun tidak bisa membantah Perjanjian Lama, ya, tidak ada yang bisa membantah keaslian Perjanjian Lama ketika ditemukannya semua salinan kitab suci di Gua Qumran. Nah, ternyata semua salinan Perjanjian Lama yang ditemukan di Gua Qumran itu tidak berbeda dengan apa yang kita baca hari ini, yang kita miliki hari ini, keotentikannya. Kalau ada perbedaan itu hanya 1-2% dari total, itu karena teks itu hancur, ya, atau human error. Nah, sekarang masalahnya adalah Perjanjian Baru. Nah, Perjanjian Baru ini ada masih banyak sekali tuduhan-tuduhan terhadap naskah Perjanjian Baru. Mengapa? Karena ada yang namanya critical text yang mengkoreksi teks Receptus. Critical text ini bukan merupakan suatu perbedaan atau diskrepansi kata atau kalimat di dalam teks Receptus, melainkan pengakuan keberadaan beberapa ayat di dalam teks Receptus berdasarkan Kodeks Vatikanus dan Sinaiticus. Padahal Kodeks Sinaiticus dan Vatikanus sendiri pun hanyalah sebuah salinan dari kitab yang terlebih dahulu, dan ada kodeks lain yang telah ditulis lebih dahulu, yaitu Alexandrianus, yang memuat semua teks-teks yang telah ditulis di dalam teks Receptus beserta dukungan-dukungan dari minuskul-minuskul atau naskah-naskah tua lainnya. Sehingga critical text ini bisa kita abaikan karena dasarnya tidak kuat, hanya berdasarkan kepada salinan saja, bukan dari teks asal atau teks sumber yang jauh lebih tua. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana dengan Al-Quran.